Tahu gak sih? Ada pesantren di Indonesia yang aturannya ketat banget. Sampai-sampai tidur aja harus pakai celana panjang dan sabuk. Yup, Pondok Gontor. Gak main-main loh. Katanya, saking ketatnya, santri di sana diawasi terus, 24 jam. Bayangin, di zaman sekarang, masih ada ya, tempat yang serba terbatas kayak gitu. Gak cuma tempat ngaji, tapi juga sekolah kepemimpinan kelas dunia. Daripada penasaran, mending kita langsung bahas aja. Yuk, fakta-fakta unik dan aturan ketat di Pondok Gontor. Oke teman-teman, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Jadi Pondok Gontor ini sudah ada sejak tahun 1966 loh. Didirikan oleh 3 bersaudara yang dikenal sebagai Trimurti Gontor, yaitu Kah Ahmad Sahal, Khater Zainuddin Fanani, dan Kahat Imam Zarkasi. Nah mereka ini punya visi yang keren banget, yaitu mencetak pemimpin, bukan cuma ahli agama. Jadi nggak cuma ngajarin agama, tapi juga ngebentuk karakter, jiwa kepemimpinan, dan kemandirian para santrinya. Keren kan? Gak heran deh, kalau banyak alumni Gontor yang jadi orang-orang hebat, mulai dari ulama, menteri, pengusaha, sampai artis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Aturan-aturan ketat di Pondok Gontor. Jadi gini, di Gontor, semua santri tidur wajib pakai celana panjang dan sabuk. Bahkan saat pakai sarung buat sholat, mereka tetap wajib pakai celana panjang di dalam. Katanya sih, biar terbiasa rapi dan disiplin. Tapi, ada juga yang bilang, aturan ini dibuat buat mencegah hal-hal yang gak baik di antara para santri. Wah, ketat banget ya. Bayangin aja, tidur aja pakai aturan seketat itu. Di video selanjutnya kita bakal bahas tentang hukuman bagi santri yang melanggar aturan. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang menegangkan nih, hukuman bagi santri yang melanggar aturan di Pondok Gontor. Salah satunya, nama pelaku bakal diumumkan di Masjid Jami setelah syalat maghrib. Bayangin, ratusan pasang mata ngeliatin kamu sambil bisik-bisik. Malu banget gak sih? Biasanya nama pelakunya diumumkan dengan kesalahan umum, misalnya, melakukan tindakan asusila, tapi tanpa penjelasan lebih lanjut. Jadi yang denger cuma bisa nebak-nebak deh, kesalahannya apa. Serem ya, kayak kena skors di sekolah, tapi versi lebih mencekam. Nah, gimana menurut kalian? Apakah hukuman ini efektif untuk menertibkan para santri, atau malah terlalu berlebihan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bab 4 Misteri di balik tembok pesantren. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang agak sensitif nih. Topik ini seringkali jadi bahan pembicaraan di kalangan santri dan masyarakat luar. Jadi gini, meskipun aturan di Gontor super ketat, tapi ternyata isu homoerotik tetap aja ada loh. Isu ini seringkali muncul dan menjadi perbincangan hangat. Di kalangan santri, ada istilah sikoh atau bondet yang sering dipakai buat menggambarkan hubungan antar teman yang terlalu dekat. Istilah ini sudah lama ada dan sering digunakan. Nah, hubungan kayak gini nih, yang kadang disalahartikan sebagai homoerotik. Padahal, bisa jadi itu hanya bentuk persahabatan yang sangat erat. Tapi, ya, namanya juga isu, kebenarannya masih belum jelas. Banyak yang berpendapat berbeda-beda tentang hal ini. Ada yang bilang itu cuma hubungan persahabatan biasa kok. Mereka hanya saling mendukung dan membantu satu sama lain. Namanya juga tinggal bareng, belajar bareng, pasti deh jadi dekat banget. Kebersamaan ini yang membuat mereka terlihat sangat akrab. Tapi, ada juga yang bilang, hubungan itu lebih dari sekadar teman. Ada yang merasa bahwa kedekatan itu memiliki makna lain. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kami ingin tahu apa yang kalian pikirkan tentang isu ini. Selanjutnya, kita bakal bahas tentang sistem pendidikan di Gontor, yang katanya sih, unik banget. Sistem ini punya badwa share petik feedback. Bab 5, Pendidikan 100% agama, 100% umum mitos atau fakta. Mari kita telusuri lebih dalam. Oke, sekarang kita bahas tentang sistem pendidikan di Pondok Gontor yuk. Banyak yang penasaran, apakah benar pelajaran di sini seimbang antara agama dan umum? Katanya sih, di sini itu pelajarannya seimbang, 100% agama, 100% umum. Tapi, bener gak ya? Yuk kita lihat lebih dekat. Nah, kenyataannya, porsi agama dan penguasaan bahasa jauh lebih dominan. Ini karena, Gontor memang menekankan pendidikan agama yang kuat. Maklum, Gontor kan emang terkenal dengan pendidikan agamanya yang kuat. Banyak siswa yang datang ke sini untuk mendalami ilmu agama. Tapi bukan berarti pelajaran umum diabaikan ya.
pelajaran umum tetap ada dan diajarkan dengan baik. Tetap ada kok, cuma porsinya aja yang lebih sedikit. Pelajaran seperti matematika, fisika, dan kimia tetap diajarkan. Jadi kalau kalian nyari pesantren yang fokus ke pelajaran umum, kayak matematika, fisika, atau kimia, mungkin Gontor bukan tempat yang tepat. Tapi jangan salah, kualitasnya tetap bagus. Tapi, kalau kalian mau dalamin ilmu agama dan bahasa, terutama bahasa Arab, Gontor bisa jadi pilihan yang oke. Banyak alumni yang sukses di bidang keagamaan. Gimana? Udah mulai kebayang belum serunya belajar di Gontor? Lingkungannya mendukung banget untuk belajar. Di video selanjutnya, kita bakal bahas lebih dalam tentang penguasaan bahasa di Gontor. Tonton terus, dan jangan lupa ketinggalan informasi menarik lainnya. Bab 6. Penguasaan bahasa Arab dan Inggris, wajib hukumnya. Oke, kita lanjut ke salah satu hal yang bikin Gontor terkenal, yaitu penguasaan bahasa. Di sini, bahasa bukan sekadar pelajaran, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yap, di sini bahasa Arab dan Inggris itu wajib hukumnya. Setiap siswa diharapkan bisa menguasai kedua bahasa ini dengan baik. Kebayang nggak sih, gimana serunya ngobrol pakai bahasa Arab sama teman-teman? Setiap hari, kalian akan berlatih dan berbicara dalam bahasa Arab. Kayak lagi di Timur Tengah gitu. Suasana di Gontor memang mendukung banget buat belajar bahasa Arab. Tapi tenang aja, buat kalian yang belum lancar bahasa Arab, Gontor punya metode pembelajaran yang asik kok. Metode ini dirancang untuk membantu kalian belajar dengan cepat dan efektif. Nah, yang unik, di Gontor itu suka muncul bahasa campuran, alias bahasa Arab ala Gontor, atau mereka sebut Lukoh Gontorian. Ini adalah campuran bahasa yang hanya ada di Gontor. Misalnya, Ana mau ke kantin, Anta mau ikut. Ini adalah contoh bagaimana bahasa Arab dan Indonesia bercampur. Nah, Ana dan Anta, itu kan bahasa Arab tuh. Lucu kan? Ini membuat belajar bahasa jadi lebih menyenangkan. Gimana? Tertarik buat belajar bahasa di Gontor? Di sini, kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda dan menarik. Di video selanjutnya, kita bakal bahas tentang filosofi belajar yang unik di Gontor. Jangan subscribe. Lanjut, kita bahas tentang filosofi belajar yang unik di Pondok Gontor, yaitu Al-Tarikatu Ahammu Minal Maddah. Artinya metode lebih penting daripada materi. Jadi di Gontor itu, yang lebih diutamakan bukan cuma seberapa banyak materi yang kita hafal, tapi gimana cara kita mendapatkan dan memahami materi tersebut. Keren kan? Mereka percaya, dengan metode belajar yang tepat, kita bisa lebih mudah memahami dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Gak cuma jadi hafalan semata, tapi bener-bener nempel di otak dan hati. Filosofi belajar kayak gini nih, yang harusnya diterapkan di semua sekolah dan universitas ya. Setuju nggak? Di video selanjutnya, kita bakal bahas tentang hubungan antara santri dan kiai di Gontor. Penasaran? Langsung scroll ke bawah. Nah, sekarang kita bahas tentang hubungan antara santri dan kiai di Pondok Gontor. Yuk! Berbeda dengan pesantren pada umumnya, di Gontor, hubungan antara santri dan kiai itu formal banget. Para kiai nggak terlalu dekat sama santri, dan biasanya hanya muncul di acara-acara besar buat kasih wejangan. Mungkin, hal ini dilakukan untuk menjaga wibawa para kiai dan menciptakan suasana belajar yang lebih serius. Gimana? Kalian lebih suka hubungan yang formal atau santai nih sama guru atau dosen? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita bakal bahas tentang sistem ranking di Gontor. Oke, sekarang kita bahas tentang sistem ranking di Pondok Gontor. Nah, yang unik, di Gontor itu nggak ada sistem ranking. Jadi, nggak ada tuh yang namanya juara kelas, peringkat paralel, atau apalah itu namanya. Semua santri dianggap sama dan punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Justru, dengan nggak adanya sistem ranking, persaingan antar santri jadi lebih sehat dan sportif. Mereka termotivasi untuk belajar bukan karena ingin mendapatkan nilai bagus atau peringkat tinggi, tapi karena memang ingin menuntut ilmu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan akhirnya, kita sampai di bab terakhir. Di bab ini, kita bakal bahas tentang kehidupan santri kelas 6 yang katanya sih penuh tantangan. Jadi gini, santri kelas 6 di Gontor itu nggak punya kamar tetap loh. Iya, kalian nggak salah dengar. Mereka harus siap tidur di mana aja di penjuru pondok. Katanya sih, biar lebih mandiri dan terbiasa hidup susah. Bayangin aja, lagi enak-enaknya tidur tiba-tiba disuruh pindah tempat. Udah gitu, nggak ada kepastian, bakal tidur di mana besoknya.
Dengan tidur berpindah-pindah, para santri jadi terlatih untuk hidup sederhana, gak manja, dan selalu siap menghadapi segala situasi dan kondisi. Gimana? Seru banget kan ngebahas tentang Pondok Gontor? Dari aturan yang super ketat, sampai filosofi belajar yang unik, semuanya bikin Gontor beda dari pesantren lain. Gak cuma ngasih pendidikan agama yang kuat, Gontor juga ngebentuk karakter, jiwa kepemimpinan, dan kemandirian para santrinya. Kalau kalian punya pengalaman atau cerita seru tentang Gontor, langsung tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, cerita kalian bisa menginspirasi orang lain loh.